Boleh saya gantian bertanya ke Bang Refli? Boleh, boleh, boleh. Kapan lagi ada Ustadz Abdul Somad nanya saya? Masya Allah. Kenapa, Tad? Apa, Tad? Ada, saya baca itu tulisan di harian di salah satu web. Katanya, Ya. kata Bang Refli Harun, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, 7B, 7C itu dihapus saja atau dibuang. Itu apa maksudnya, Bang? Bukan. Wah, itu bacanya nggak lengkap. Jadi pasal 7A, 7B, 7C itu kan bicara mengenai pemberhentian presiden. Jadi presiden itu bisa diberhentikan di tengah jalan. Kalau bahasa Arabnya kan dimakzulkan, tetap. Bahasa Inggrisnya impeach ya, impeachment. Itu kalau dia memenuhi 3 kategori. Satu, melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, atau tindak pidana berat lainnya. Kedua, melakukan perbuatan tercela. Nah, tercela ini melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat. Seperti judi, mabuk, zina. Yang ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi syaratnya itu warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, tidak pernah berkhianat terhadap negara, dan mampu secara jasmani dan rohani sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, itu adalah ayat-ayat konstitusi, Tad. Jadi kalau kita tidak boleh membicarakan ayat-ayat konstitusi itu, misalnya di kampus, ya buang saja ayat itu, kan begitu, Tat. Gara-garanya di UGM, orang mau Ya. bicarakan tentang pemakzulan, tentang pemberhentian presiden dalam kacamata akademik, diancam, bahkan ancamannya pembunuhan, dibilang makar juga. Nah, itu saya katakan, kalau kita tidak boleh ngomong tentang pemberhentian presiden, ya buang saja ayat itu. Begitu, Tat. Ini jangan-jangan Ustadz Begitu, mancing-mancing saya ini. begitu kronologis. Jadi sebetulnya Iya. ada apa dengan kampus Bang Refli ini? Gimana ceritanya? Sebenarnya kan kampus saya waktu itu, kampus saya dulu kan saya S1-nya UGM Fakultas Hukum. Ya, Itu kan anak-anak CLS, CLS itu adalah Constitutional Law Society, mau meluruskan soal wacana impeachment, pemakzulan atau pemberhentian di tengah masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini. ya. Lalu mereka mau mengundang pakar hukum tata negara dari UII, Profesor Nikmatul Huda, perempuan. Nah, mereka ingin mengatakan apakah bisa soal pandemi ini kemudian dikaitkan dengan pemakzulan presiden. Sebenarnya niatnya bagus, karena kalau saya baca term of reference-nya, TOR-nya, mereka ingin meluruskan isu-isu seperti itu. Tapi kemudian ada dosen UGM lainnya yang bilang itu makar, bukan makar jagung, Tat, ya, makar bener. Nah, lalu kemudian ada orang nggak tahu siapa mengancam, mengancamnya itu dengan mengatakan akan membunuh, saya tahu keluargamu dan lain sebagainya. Akhirnya ya karena memperhatikan keselamatan, dihentikan kegiatannya, gitu, Tat. Nah, padahal kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang kebebasan, kalau kebebasan akademik itu kecil, Tat. Karena kebebasan akademik kan hanya diatur di undang-undang. Kita bicara tentang kebebasan konstitusional yang diatur di konstitusi. Wah, itu pasal 28E ayat 3 dan pasal 28I itu kan mengatur mengenai hak untuk menyampaikan pendapat. Bahkan hak untuk menyatakan pikiran dan hati nurani itu, Tat, tidak bisa Ya. dihalangi dalam kondisi apapun. Jadi memang sah saja. Kalau kita mengatakan kita mau dukung Jokowi, dukung Prabowo, yang penting nggak ganggu orang memang. Tapi ketika kita menyatakan kita mendukung si A, si B seperti Ustadz, lalu kemudian dilarang sana, dilarang sini, wah itu nggak fair namanya, Tat. Diskriminatif tindakan seperti itu. Nah, begitu, Tat. Berarti kita menghadapi orang-orang yang tidak dewasa dalam bernegara, dalam berpikir. Saya nge-tweet itu, Tat. Saya bilang, pemimpin yang dewasa itu adalah pemimpin kalau yang mendengarkan kritik, dia kemudian akan menjadikannya bahan introspeksi. Entah itu kritik yang membangun maupun yang menjatuhkan sekalipun. Kan bermanfaat semua, Tat. Tapi kalau pemimpin yang tidak dewasa, mendengar kritik lalu menyiapkan serangan balasan, dianggap penghinaan, dan menyiapkan buzzer dan fans clubnya. Gitu, Tat. Tapi orang kalau terlalu ketakutan, Bang Refli, Ah, paranoid, orang terlalu ketakutan habis nonton film hantu, itu ah. pucuk pisang disangka pocong. Itulah persoalannya. Jadi dua orang ngomong Abdul Somad dengan Refli Harun dibilang sedang merencanakan makar. Padahal kita kan Tapi Bang Refli tidak takut nanti kalau dituduh makar. ya kan saya orang hukum, Tad. Ya saya kan tahu batas-batas di mana orang bisa dikatakan makar dan tidak makar, kan. Sepanjang kita menyatakan sesuatu itu tidak boleh dilarang. Ya, Ketika Ruslan Buton mengeluarkan statement pidatonya, apa itu bisa dikatakan makar? ya pendapat saya tidak, jelas tidak. Kenapa?
Tadi kan dikatakan, orang menyatakan pikiran dan hati nurani itu tidak boleh dilarang. Nah, persoalannya adalah ayat-ayat konstitusi itu, yang saya bilang pasal 28E ayat 3 itu, sering dipatahkan dengan undang-undang ITE. Jadi undang-undang ITE itu undang-undang karet sekali. Kalau kita misalnya menyampaikan konten tertentu di media sosial dengan menggunakan media internet, maka kita bisa dijerat pasal 1 penghinaan, kedua menyebarkan berita bohong. Jadi itu yang menyebabkan kemudian atau menyebarkan kebencian. Jadi ketiga, kebencian, penghinaan, dan penyebaran berita bohong. Dan itu karet sekali, Tat. Persoalan kita kadang-kadang kita tunduk melihat undang-undang tapi tidak tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kecuali Ruslan Buton itu dia berkonspirasi, mengumpulkan orang, lalu kemudian berpikir bagaimana memecah belah, bagaimana melakukan agitasi, lalu kemudian merebut senjata dan lain sebagainya. Itu baru makar. Gitu. Kerisauan Ruslan Buton itu kan ketika melihat TKA, Bang Rafli. Lalu bangkit semangat patriotisme kebangsaannya. Itu sebenarnya kalau dilihat dari aspek hukum, bagaimana dengan kebebasan TKA yang melampaui batas itu? Jadi kalau kita bicara mengenai TKA ya, tenaga kerja asing, maka itu kan sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah, kan begitu. Nah, ketika pemerintah mau mengambil kebijakan, ya harusnya dia memperhatikan beragam aspek. Salah satunya aspek kepantasan dan keadilan. Misalnya kan begitu. Kalau pembentukan kebijakan begitu kan, Tad, kita bicara keadilan, kepantasan, ya kan, keterbukaan. Di tengah pandemi COVID-19, di mana kemudian orang kehilangan pekerjaan, kan begitu. Lalu kemudian orang susah makan dan lain sebagainya, loh, malah kita mengimpor tenaga kerja asing. Nah, rasa keadilan orang-orang itulah yang kemudian dia teriakkan tuh, begitu. Mungkin kalau negara kita tidak ada unemployment, ya kan, semua orang bekerja, semua orang makmur, ya seperti Jepang zaman dulu, atau seperti Malaysia, dia impor orang lain untuk bekerja di sana, kan kira-kira begitu. Tapi ini kan unemployment-nya banyak betul, yang nganggur juga banyak, yang kehilangan pekerjaan juga banyak, kan begitu. Kalau Bang Rafli jadi presiden, apa yang Bang Rafli lakukan terhadap Ruslan Buton? Wah, luar biasa, ini pertanyaan berat sekali. Saya undang Ruslan Buton, biar dia ngomong di depan saya mau apa dia, kan begitu kan? Daripada dia susah-susah kan, undang saja Ruslan Buton. Jadi gini, Tat, kadang-kadang ini porsi ustad loh, tapi ini kan saya berkontemplasi saja. Saya kadang-kadang heran dengan penguasa ya, kepemimpin bangsa. Kenapa dia selalu ingin mendengarkan orang-orang yang sepaham, searah dengan dia, tidak mau mengundang orang-orang yang berbeda pendapat. Kalau orang-orang yang sepaham dan searah kan nggak perlu di treatment lagi, sudah dengan sendirinya. Harusnya kan yang perlu didengarkan adalah orang-orang yang berbeda pendapat. Tapi saya kira dimanapun, Tat, saya mengalami juga, Tat, kan saya juga ya dalam masa tertentu pernah diundang di istana gitu ya. Bahkan saya 4 bulan pernah menjadi staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tapi saya mengundurkan diri setelah itu. Saya merasakan betul, kalau pendapat kita sama, teman, kan begitu. Kalau pendapat kita berbeda, dalam tanda kutip lawan. Kira-kira begitu, Tat, ya. Makanya saya bilang memang gak gampang jadi pemimpin ini ternyata. Berjiwa besar, ya, berlapang dada itu sulitnya minta ampun, sepertinya, Tat. Gitu. Jadi saya bisa tanya lagi sama Ustadz? Atau masih ada pertanyaan lagi sama Ini Ustadz? Bang Refli. Iya. Sekarang ini kalau kita buka media, Iya. hampir setiap hari itu saya dapat postingan tentang anti PKI, ketakutan bangkit PKI, segala macam. Ini isu PKI ini sebetulnya memang ingin bangkit ada, atau hanya sekedar pemikiran, bukan gerakan, atau isu ingin memecah belah kebangsaan. Apa sebetulnya yang terjadi? Pengamatan Bang Refli. Kalau ini agak berat saya menjawabnya, tapi saya ingin menjawab lah. Izinkanlah ya Pak netizen sekalian menjawab. Kita ini sekarang ini sedang dijebak dalam politik bipolarisasi. Jadi saya katakan kelompok A dan B aja ya. Kelompok A menggunakan isu-isu yang sama, PKI ya kan, lalu kemudian macam-macam lah. Kelompok B juga melakukan isu yang sama, khilafah, tadi kan ada khilafah ya kan, HTI ya kan, lalu kemudian apalagi kadrun ya kan, lalu macam-macam. Nah, ini yang menurut saya tidak sehat dalam politik kita, Pak Ustadz ya. Harusnya politik kita jauh lebih cair, jangan ada bipolarisasi seperti ini. Makanya saya dan teman-teman berjuang agar presidensial threshold itu ditiadakan, Tat. Karena dengan adanya presidensial threshold, tahun 2024 diperkirakan jumlah presiden barangkali 2 lagi saja. Bayangkan, kalau 2 lagi kan cebong dan kampret lagi kan.
Satu dibilang Keluar lagi. iya, satu dibilang pengikut PKI, satu dibilang pengikut khilafah. Jadi kita tidak produktif sebagai bangsa. Nah, kalau misalnya presidensial threshold itu dihilangkan dan semua partai politik bisa mencalonkan presiden, saya berharap 5-6 pasangan calon misalnya. Di situ ada Anies Baswedan, di situ ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Abdul Somad, ya kan? Lalu kemudian Hovifah, kan Kalau asik jadinya. kalau dari Sumatera cukup satu aja, Dr. Refli Harun aja. Saya modalnya nggak ada. Modal itu ada dua. Pertama modal uang, dia pengusaha. Kedua dia modal kiai. Dua-duanya yang saya nggak punya. Nanti kita disuruh ceramah pula. Pertama diceramah disuruh jadi imam kan. Disuruh baca ayat-ayat panjang. Matilah kita. Jadi begitu. Imam Zuhur aja dulu, Bang. Imam Zuhur ya. Imam Zuhur aja dulu. Ya saya kalau Imam Zuhur, Imam Asar berani. Imam Subuh, Maghrib, Isya berani juga. Cuma makmumnya cuma keluarga doang. Anak dan istri. Itu namanya imam new normal, Bang. New normal. Jadi Bang, ya, silakan. Yang menambah kecurigaan orang ini Ah, seolah-olah benar ya. tentang masalah TAP MPRS nomor 27 1966 25, tentang Pak. larangan PKI itu 25. tidak masuk dalam draft. 25 Tidak itu. masuk dalam draft RUU haluan ideologi Pancasila. 25. Gimana ceritanya nih, Bang? 25 itu. Nomor 25 kalau tidak salah. 25. Ya. Nomor 25. Ya, kalau itu saya termasuk orang yang tidak mendukung adanya undang-undang haluan ideologi Pancasila. Satu. Saya juga tidak mendukung adanya lembaga seperti BPIP. Karena sejarah kita, kalau Pancasila sudah dibajak oleh negara, captured by the state, ya kan? Itu biasanya jadi alat gebuk, Zaman Orde Baru begitu, zaman Orde Lama begitu. Ya kan? Zaman Orde Lama Bung Karno, siapa yang tidak percaya sama Nasakov digebuk, gitu, kira-kira begitu. Dan biasanya itu orang-orang Masyumi itu yang kena gebuk itu biasanya kan? Orang-orang Sumatera itu. Ya. Zaman Orde Baru juga begitu, Orang yang tidak setuju dengan Pak Harto akan digebuk, berarti bertentangan dengan Pancasila. Kalau Louis XIV di Prancis kan, l'état c'est moi, negara adalah saya, Pancasila adalah saya. Makanya saya bilang, waduh nggak setuju. Karena Pancasila itu tidak hanya ideologi. Terminologi ideologi pun banyak ditentang orang juga. Tapi Pancasila itu dia falsafah negara, dia juga dasar negara, dia juga alat filter bagi kehidupan kita untuk menyerap nilai-nilai asing yang kompatibel atau tidak misalnya. Jadi kalau misalnya menjadikan dia cuma ideologi negara, state ideology, maka dia menjadi alat represi, menjadi alat gebuk. Karena ideologi itu punya negara, yang tidak setuju dengan negara, which is kadang-kadang dianggap pemerintah, maka dia bisa digebuk. Makanya saya tidak setuju kalau ada undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Lagi pula, Pancasila itu kan sumber dari segala sumber hukum, Kalau sumber dari segala sumber hukum itu derajatnya paling tinggi, lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Karena dia mengilhami pembentukan undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang sampai ke bawahnya. Lah, kalau dia dijadikan undang-undang, turun derajatnya.